الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشرع لنا شعائر الحج والأضحية وجعل فيهما ذكرا لله وتقوى للقلوب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رحمة للعالمين وهاديا للمتقين اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di bulan Zulhijjah, yaitu bulan haji. Dan baru kemarin hari Rabu kita telah bersama-sama merayakan daripada hari raya Idul Adha, hari raya Kurban. Semoga apa yang telah kita lakukan, amal ibadah, kebaikan, semoga menjadi amal yang makbul, amal yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang hakikat kurban. Hakikat kurban adalah bentuk ketundukan, bentuk ketaatan dan pengorbanan diri seorang hamba kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menyembelih hewan kurban hanya sebuah simbol atau sarana, wasilah, perantara, karena hakikat yang sebenarnya adalah menyembelih atau mengendalikan daripada sifat-sifat hewani yang berada pada diri kita, yaitu keegoisan dan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Mengenai hakikat kurban adalah tujuannya taqarrub ila Allah, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban
berasal dari kata qariba yang bermakna dekat. Tujuannya adalah menjadikan manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya. Namun pada dasarnya adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan sangat tegas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Pada hari raya Idul Adha kemarin kita telah menjalankan daripada perintah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah nyatakan di dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat untuk Tuhan, wanhar, dan berkurban. Melalui momentum kurban kita disadarkan bahwa di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Karenanya mari kita manfaatkan waktu dan kesempatan di setiap bulan Idul Adha sebagai penyemangat diri kita untuk lebih memperhatikan atas sesama dengan melalui daripada penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban berdasarkan pandangan daripada ulama Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan manusia memiliki sifat potensi yang buruk seperti sifatnya binatang. Dan sifat yang buruk itu yang ada pada diri kita itu harus kita kendalikan, harus kita lawan, bahkan harus kita bunuh. Dengan menaklukkan daripada sifat-sifat keburukan yang ada pada diri kita, insyaallah biiznillah Allah akan ridha kepada kita. Dengan melalui daripada penyembelihan hewan kurban adalah simbolis untuk menghancurkan, untuk menghilangkan daripada sifat-sifat buruk pada diri kita. Rasa empati, rasa kepedulian, ibadah kurban menumbuhkan daripada kasih sayang, rahmat kepada sesama. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Nabiuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'amal ibni Adam yauman nahr amalan ahabba ila Allah azza wa jal min huwa hiraqatid dam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik adalah amalan menyembelih daripada hewan kurban atau mengalirkan darah. Ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Adha itu ada hari tasyrik dan sekarang kita berada di dalamnya. Itu hari ke-11, hari 12 sampai hari 13. Masih ada batas waktu, yaitu sampai hari Sabtu.
jika kita belum melakukan daripada penyembelihan hewan kurban, masih ada hari Sabtu untuk bisa dilakukan. Kalau kita melihat manusia di akhir zaman ini, ternyata harga kambing itu lebih mahal daripada harga mobil, lebih mahal daripada harga motor. Buktinya, banyak orang yang mampu beli mobil, banyak orang yang mampu beli motor, tetapi orang tersebut tidak mampu untuk membeli daripada hewan kurban. Sedangkan berkurban ini adalah syariat daripada Nabi kita Muhammad SAW yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Satu contoh saja, di antara kita mungkin 85% perokok, sedangkan rokok ini tidak ada anjuran syariat daripada Nabi kita Muhammad. Tetapi kita rela membeli rokok dengan harga 15.000, 20.000, bahkan lebih. Kita ambil harga rokok aja dengan harga 20.000, sehari 20.000, kalau kita kumpulkan itu sebulan sampai 600.000. Kalau 600.000 kita kumpulkan sampai 12 bulan, itu berjumlah 7.200.000. Ini baru rokok saja, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, tetapi kita rela berkurban untuk mengeluarkan daripada harta tersebut. Sedangkan kurban adalah syariat yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi Yuna wa Maulana Muhammad SAW mengatakan, kalau kita ingin dianggap baik, diakui sebagai umat yang terbaik, maka beliau mengatakan, khiyaru ummati yudahu, sebaik-baik di antara umatku mereka yang mau melakukan daripada penyembelihan hewan kurban. Wa syiraru ummati la yudahun, dan seburuk-buruk di antara umatku mereka yang tidak mau melakukan daripada penyembelihan hewan kurban. Apa manfaat daripada penyembelihan hewan kurban? Sehingga Nabi menyuruh kepada kita, azimu duhayakum, perbesarlah daripada hewan kurbanmu sekalian, fa innaha ala sirati matayakum, maka sesungguhnya hewan kurban yang engkau sembelih itu akan menjadi kendaraanmu untuk di negeri akhirat. Bayangkan saja ketika di dunia tidak ada kendaraan untuk menempuh jarak yang jauh, pasti kita akan kelelahan. Ini baru di dunia. Bagaimana nanti di negeri akhirat kalau kita tidak mempunyai kendaraan? Maka kita akan tersiksa. Mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, dengan kemampuan kita, dengan harta yang kita miliki, maka lakukanlah penyembelihan hewan kurban sebelum berakhir daripada batas waktu. Di sini Nabi Yuna wa Maulana Muhammad SAW memberikan peringatan. Man kana lahu sa'atun falam yudah. Barang siapa yang Allah berikan kemampuan, hartanya banyak, rezekinya berlimpah, falam yudah, tetapi orang tersebut tidak mau melakukan penyembelihan hewan kurban, falyamut, maka matilah orang tersebut, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, silakan pilih matinya seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dengan niatan kurban tersebut, insya Allah seluruh amal yang kita lakukan dengan penuh ridha, dengan penuh ikhlas, semoga Allah jadikan amal yang makbul, amal yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada batas waktu yang belum melakukan hewan kurban, dia ada niat, dia ada kemampuan, maka lakukanlah. Di akhir zaman sekarang bukan urusan mampu tidak mampu,
tetapi urusan niat dan kemauan. Kalau seseorang itu ada niat dan ada kemauan, pasti bahkan Allah kasih mudah, pasti bahkan Allah kasih lancar, pasti bahkan Allah kasih rezeki yang berlimpah. Semoga kita Allah berikan rezeki yang berlimpah, yang manfaat, yang barakah, sehingga kita bisa menjalankan daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat dan fikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات اللهم يسر ولا تعسر يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا فضيله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة